Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita meliputi hati kita bahwa kembali kita diperjumpakan pagi hari ini dalam menikmati persekutuan seputar hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 23 Maret 2022, yang terambil dari Yosua pasal 4 ayat 14 sampai 24. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ini tubuh kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, yang telah kami bukakan untuk Tuhan isi dengan kebenaran Tuhan. Masuklah dalam hati kami, kuasailah hati kami dengan firman yang hendak kami baca dan dengarkan. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 4 ayat 14 sampai 24. Kedua belas batu peringatan. Ayat 14. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam mengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian. Keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu itu? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di tempat kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tiberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Tema renungan kita ialah warisan iman. Saudara, apakah yang dapat dijadikan warisan? Jawaban paling banyak terhadap pertanyaan tersebut adalah nama baik dan harta pusaka. Dapatkah suatu kejadian atau peristiwa
dijadikan sebagai warisan? Mungkin banyak jawaban yang menyatakan ya bisa, dan juga mungkin ada yang mengatakan tidak bisa. Bagaimana caranya? Peristiwa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan tanpa dialiri air merupakan salah satu peristiwa yang menakjubkan dalam kisah perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir. Peristiwa itu terjadi ketika bangsa Israel mentaati perintah Tuhan melalui Yosua. Mereka menghormati tabut perjanjian Tuhan dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan Tuhan. Batu yang diambil dari sungai Yordan atas perintah Tuhan menjadi tanda terjadinya peristiwa menakjubkan tersebut. Inilah warisan iman bagi keturunan bangsa Israel. 12 batu dari sungai Yordan yang kemudian ditegakkan di Gilgal hanyalah sebagai tanda. Tetapi peristiwa menyeberangi sungai Yordan tanpa air itulah yang menjadi warisan luar biasa. Bahwa batu itu mengingatkan suatu pengalaman iman bagi bangsa Israel. Tujuan daripada peristiwa yang ditandai dengan batu tersebut adalah bukan sekadar mengingat peristiwa, melainkan supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan. Saudara, apakah iman Kristen yang kita miliki saat ini juga akan menjadi warisan yang kita siapkan kepada anak cucu kita, sehingga mereka pun beriman kepada Tuhan? Ketekunan beribadah dan kesetiaan mengikuti petunjuk Tuhan adalah hal yang bisa kita wariskan bagi anak cucu kita. Mari melakukannya sejak sekarang dan mereka meneladani apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk warisan iman yang kami dapatkan dari bacaan tentang bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Menjadi sebuah warisan dan mengingatkan dunia bahwa Allah kami adalah Allah yang perkasa. Berikan kesempatan bagi kami untuk juga mewariskan iman bagi generasi kami yang kemudian dengan memperlihatkan teladan iman yang baik dan bisa diteladani. Kepadamu kami serahkan kehidupan kami hari ini. Semoga hidup kami berjalan menurut mau dan kehendak Tuhan. Selalu membawa dalam doa mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit, bergumul persoalan-persoalan lain. Tuhan tolong Engkau memberikan jalan keluar, yang sakit jika mungkin Tuhan memberikan kesembuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu. Engkau senantiasa memberikan perlindungan kepada orang-orang tua kami yang lansia. Semoga mereka tetap berpengharapan di masa tua. Engkau senantiasa ada memberikan semangat bagi yang merawat lansia. Kepadamu kami serahkan akan seluruh aktivitas hari ini berjalan menurut kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan semua seisi rumah kami. Semoga Engkau selalu menjaga seisi rumah kami siang dan malam. Ketika keluar dari rumah, bahkan kembali masuk ke dalam rumah, kasih-Mu menaungi kami. Berdoa semoga anak-anak kami dalam perjuangan kuliah dan juga perjuangan studi dapat dipertemukan dengan keberhasilan, khususnya yang mengikuti ujian tengah semester. Dalam minggu ini Tuhan nyatakan perlindungan. Engkau memberikan semangat bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Engkau mengingatkan kami bermegah dalam nama Tuhan. Jika ada di antara umat-Mu yang dipertemukan dengan keberhasilan, dipertemukan dengan sukacita,
Ingatkan mereka bermegah dalam nama Tuhan. Tuhan, ini doa kami, selalu kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian persekutuan kita hari ini. Terima kasih kesempatan menikmati kebersamaan di hadirat Tuhan. Yakinlah Tuhan ada dalam setiap nafas kita, dalam setiap langkah kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Salam sehat untuk semua keluarga.